Kita mulai aja ya. 9, udah 4 menit kita tunggu temannya. Nah, topik coba diaktifin dulu kameranya semuanya. Ini banyak nih, Karin, Miselia, Olivia, Jocelyn, Marisa. Topik kita hari ini, kita akan bahas masih tentang Microsoft Excel, dan kita udah akan masuk ke bagian yang namanya itu operator aritmatika. Nah, operator aritmatika berarti ini akan berhubungan dengan yang namanya matematika. Nah, saya mau tanya dulu sebelumnya kepada yang hadir saat ini, ada berapa orang nih? Di sini ada 9 ditambah 9 ya. Berarti ada 18 orang yang hadir saat ini. Saya mau tanya dulu nih, pelajaran matematika gimana menurut kamu? Sulitkah, gampangkah, atau bagaimana? Gampang atau sulit? Gampang kalau sudah bisa, Sir. Oke, gampang kalau sudah bisa. Nah, kemudian yang saya mau tanya, di antara matematika, yang paling gampang itu adalah pembelajaran operator aritmatika. Nah, aritmatika itu biasanya itu ada penjumlahan. Ayo, kalau misalnya operator aritmatika itu ada penjumlahan. Selain penjumlahan, biasanya ada apa lagi? Pengurangan, perkalian, pembagian, kemudian ini. Ayo, ada pakai pangkat ya, ada pangkat dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan belajar secara yang lebih enak ya, lebih dominan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Yaitu kita akan masuk ke operator aritmatika. Oke, nah ini semula ya. Operator aritmatika dipakai untuk melakukan perhitungan dasar matematika. Misalnya, ada menambah, mengurangi, mengalihkan, dan lain-lain. Dan hierarki itu adalah urutan pelaksanaan operasi pada komputer. Jika terdapat beberapa operator hitung sekaligus dalam satu rumus. Berikut adalah operator aritmatika beserta hierarkinya. Nah, ini ya, operator aritmatika kita semua tahu, ada minus, ada persen, pangkat, kali, bagi, tambah, kurang. Nah, di antara operator aritmatika yang ini, mana yang paling gampang menurut kamu? Ayo. Tambahkah, kurangkah, ada yang bilang kali. Nah, biasanya ya untuk anak SD yang sudah mulai paham dipelajari adalah bagian yang ini, benar ya? Tambah-tambah dan kurang-kurang. Terus sama tanya, dari bagian ini mana yang paling sulit? Oke, persen sama bagi, benar nggak? Kalau pangkat? Ayo, dari yang online nih, lebih banyak online kepada diam-diam baik ini. Ayo, mana nih yang sulit nih? Tadi yang gampang katanya adalah tambah sama kurang. Atau di sini yang nggak jawab masih belum ngerti tentang tambah-tambah kurang-kurang? Ayo, ada yang masih belum ngerti gimana 3 tambah 2 berapa? Nah, ini saya buat contoh yang paling gampang ya. Kalau nggak ngerti, saya nggak bingung lagi. Nah, yang paling sulit katanya adalah si persen sama pangkat. Nah, oke, ini kita lanjut ya. Coba kita buat nih. Minus 2 dikurang 4 berapa jumlahnya? Ayo. Minus 2 kurang 4. Ini sebenarnya sama aja seperti kurang-kurang nih. Minus 2 kurang 4 berapa jumlahnya? 2 minus 2K atau 2 atau minus 6? Ayo. Min 6, Sir. Gimana? Ayo. Ayo, katanya gampang. Mana yang bilang tadi matematika gampang? Kalau di TikTok yang bilang itu matematika itu mudah dan menyenangkan, bukan? Ada yang pernah lihat itu? Yang bapak-bapak botak itu,
Oke, ini jawabannya adalah -6. Nah, kalau di SD dibilang nih, kamu punya utang 2, terus berutang lagi 6. Berutang lagi 4. Berarti 2 tambah 4 adalah -6. Nah, ada yang kurang setuju dengan itu atau semuanya setuju? Setuju ya? Oke, ini masih gampang ya. 5% kali 2 berapa jumlahnya? Ayo. 5% dikali 2. Oke. Ya, yang ini tugasnya dari yang online aja nih. Kalau yang offline kayaknya handphonenya di sana semua ya. Ada yang megang handphone sekarang? Di situ semua ya. Di situ handphonenya 3, 4, 5, 6. 3 orang lagi yang ngumpulin handphone tuh. Oke. Berapa nih persen dari 5? Berapa? 250. Gimana cara kamu ngitungnya nih? Oke, ini kita lanjut nih. Pangkat 3 pangkat 2 berapa jumlahnya? Ayo. 3 pangkat 2 berapa jumlahnya? Oke, 9, benar ya. Semuanya di sini tahu gimana cara hitungnya? Tahu ya, 3 dikali 3. 3 bagi 2, ini pakai kalkulator aja. Sorry, di sini ada terbalik ya. Di sini sebuah kali, tapi di sininya bagi. Ini kali. Ini bagi. Oke. Nah, 3 kali 6 di sini semua tahu, bagi 3 bagi 2, tambah sama kurang berarti semuanya tahu. Nah, di antara ini kita ulang lagi ya. Oke. Kita ulang lagi. Hierarki adalah urutan pelaksanaan operasi pada komputer jika terdapat beberapa operator hitung sekaligus dalam satu rumus. Berikut adalah operator aritmatika beserta hierarkinya. Nah, jadi kalau misalnya di Microsoft Excel, hierarki yang paling kecil ini berarti inilah yang duluan dikerjakan. Saya mau tanya dulu nih, kalau kali dengan tambah, kalau di matematika mana duluan dikerjain? Kali, benar ya? Kalau kali sama bagi, mana yang duluan dikerjain? Kalau di matematika? Kali duluan atau bagi duluan? Oke, jawabannya adalah yang paling kiri atau yang duluan melakukan operatornya. Benar ya? Kalau misalnya ada kali nih, kemudian di sininya ada bagi, berarti kali duluan yang dikerjain. Sampai situ masih paham ya? Matematika banget ya? Nah, ini pelajaran kita masih gampang. Nanti untuk selanjutnya kita akan belajar tentang yang namanya sum, average, dan lain sebagainya. Nah, hierarki paling tinggi adalah urutan hierarki terkecil nih ya. Jadi ini yang paling tinggi dan ini adalah urutannya yang paling terkecil. Sorry ini. Oke, akan dilaksanakan lebih dahulu jika dalam satu rumus terdapat beberapa operator. Contohnya untuk perhitungan seperti gini. 2 tambah 3 dikali 4 akan menghasilkan nilai sebenarnya titik-titik, bukan 20. Berapa jawabannya? Ayo, berapa jawabannya? Tadi katanya kali duluan, baru ditambah. Benar ya? 3 kali 4, 12, tambah 2 adalah 14. Nah, dan di sini bukan 20. Maksudnya 20 itu gimana? Nah, karena di sini kamu lihat ini duluan dikerjain, baru ini. Bukan gini ya, kali dulu baru tambah. Ini pelajaran untuk anak SD kelas 4 mungkin ya. Saya harap semuanya masih udah ngerti ya. Jadi ini jawabannya adalah 14. 3 kali 4, 12, ditambah 2, 14. Oke. Nah, kalau yang ini, urutan hierarki dapat dipengaruhi oleh pengelompokan dengan tanda kurung. Misalnya, buka kurung 2 tambah 3 tutup kurung dikali 4 akan menghasilkan nilai. Kenapa hasilnya 20? Kenapa bukan sama yang seperti gini tadi? Hasilnya 14.
Oke. Nah, di bawahnya yang online beneran diam-diam baik ya. Di bawahnya ini udah tertulis, rumus yang diapit oleh tanda kurung akan diproses dahulu. Untuk menuliskan rumus harus selalu diawali dengan tanda sama dengan. Jadi di sini kita buka dulu yang di dalam kurung dulu. Kita kerjain, baru kita kerjain yang di luarnya. Untuk ini hasilnya adalah 2 tambah 35 dikali 4 yaitu 20. Nah, di sini saya mau minta bantuan buat yang pakai laptop. Ada di sini yang pakai laptop? Ya kayak biasa ya. Ya coba kayak biasa yang pakai laptop di raise hand yuk. Bantu saya. Ada di sini yang pakai laptop nih. Dasyana, Jessica, Glory, Sperto. Ya diaktifin dulu nih kamera-kameranya nih. Banyak banget yang aktifin kamera rupanya ya. Padahal ini pelajaran kita udah mulai menarik ya. Ini pelajaran kita udah mulai menarik. Yuk yang pakai laptop di sini nanti saya tunjuk ya. Coba diresen dulu nih. Saya tahu ya siapa yang pakai laptop. Nampak kok kelihatan. Ya, kalau besar kayak gini berarti pakai laptop ya. Ini handphone, ini mungkin handphone juga, tapi ditidurin dia. Ini juga sama. Oke. Di sini kita lanjut lagi ya. Ulangin. Untuk menuliskan rumus harus selalu diawali dengan tanda sama dengan. Maksudnya itu bagaimana? Nah, mengetik rumus. Kita baru akan masuk ke bagian mengetik rumus. Yang pertama, pilihlah sel yang akan digunakan untuk melakukan hasil perhitungan. Ketik tanda sama dengan. Kemudian di sini kita akan belajar dulu gimana sih cara untuk menggunakan penghitungan di dalam Microsoft Excel. Pertama ini kalau nggak ada yang mau praktikum ya. Nah, saya buat gini lebih gampang aja. Di sheet baru aja. Oke, ini kemudian saya besarin. Nah, kalau misalnya saya tanya dulu sama semua yang hadir di sini. 5 ditambah 4 berapa jumlahnya? 9. Benar ya? Waktu di zaman saya itu ada sering banget itu waktu zamannya masih baru-baru pakai komputer sampai dibuat permainan. 1 tambah 1 berapa? Nah, yang jawab 2 dibilang bodoh. Kenapa dibilang bodoh? Salah bodoh gitu contohnya ya, tapi saya ngapain? Itu karena misalnya di dalam komputer itu tidak dapat langsung keluar hasilnya jika tidak ada tanda sama dengannya. Jadi kenapa temannya dibilang bodoh? Karena saya masih belum menyebutkan sama dengannya. Sama seperti gini. Contoh. Ini kita buat ya. Tadi 5 tambah 4. Hasilnya kan 9. Benar ya? Nah, di sini untuk melakukan perhitungannya, kita cukup menambahkan sama dengannya. Nah, kita buat di sini sama dengannya nih. Kemudian se-enter. Nah, maka dia akan langsung keluar hasilnya. Dan kalau misalnya ini kita lihat di sini, dia akan langsung ada pengetikan rumusnya di sini. Oke, bentar, ini not responding nih, saya ulangin ya. Tadi 5 tambah 4, 9, mudah banget, bisa nggak dibuat hasilnya lebih sulit lagi? Contohnya nih, 9, 6, 7, 8 nih gini, ditambah, kita buat asal-asalan seperti gini, se-enter. Dia tidak akan keluar hasilnya. Benar ya? Di sini kita akan buat tambah sama dengannya. Kemudian se-enter. Maka dia akan langsung otomatis keluar. Nah, pertanyaan saya gini. Yang bisa jawab saya kasih tambah nilai. Kenapa saya buat sama dengannya itu di sini? Kenapa bukan di sini? Ada yang bisa jawab? Saya ulangin. 10 ditambah 10 tambah 30. Ini semua kayaknya bisa jawab ya, berapa ya? Nah, se-enter kan nggak keluar hasilnya. Kenapa saya buat di sini sama dengannya?
Kenapa bukan langsung di selnya? Paham pertanyaan saya? Paham ya? Kalau kamu perhatikan dari tadi, di sini udah 3 kali sebuah, dan selalu melakukan sama dengannya di sini, bukan di sini. Ayo, ada yang bisa jawab? Saya tunggu 1 menit, sampai 9.15, sekarang 14. Ayo. Nah, alasannya, nggak ada yang bisa jawab ya, ini udah 15. Alasannya, jika kita sudah memasukin data seperti gini, aku cinta, contoh ya, kamu. Nah ini kan semua sudah tahu ya, kalau di sini ada typo atau kesalahan pengetikan, benar ya? Ada salah pengetikan. Jika kita menggantinya di sini, dia akan langsung terhapus, akan digantikan dengan kata yang baru. Oke, paham ya? Data yang lama itu akan menghilang jika kita masukin data yang baru. Oke. Nah, kalau misalnya mau menggantikan itu harus dari sininya atau bagian sininya jika tidak ingin terhapus. Nah, oke. Jadi kalau misalnya datanya ini yang sudah masuk di sini, setelah kita buat, kita ketikkan sesuatu, dia akan langsung menggantikan. Kecuali di bagian sini barulah kita bisa menggunakannya nih. Kamu untuk mau menambahkannya juga bisa dan akan otomatis terhubung nih. Dia akan otomatis terhubung. Nih, ini M-nya kita buat nih, cinta nih, enter. Nah, paham ya sampai di situ ya. Untuk pengetikan rumus semuanya sudah paham. Kalau misalnya harus menggunakan tanda sama dengan dahulu, baru bisa mengetikkan rumus. Nah, itu untuk pertambahan. Contohnya nih, 10 ditambah 10 dikali 20. Ya, coba semuanya berapa ini? 10 kali 20 ditambah 10. Ayo. 10 tambah 10 dikali 20. 1 kali 2, 2. Nolnya ada 2, 200 tambah 10, 210. Oke. Nah, ini paham ya? 210. Nah, kita lihat nih, apakah benar jawabannya 210? Kita buat sama dengan, kita enter. Nah, dia akan langsung membuat 210. Jika misalnya kita buat lagi, sama seperti tadi, langsung sama dengan, boleh nggak? Boleh, ini kita buat sama dengan. Oke, 10 dikurang 2. Oke. Dikali 2. 10 kurang 2, 8. Dikali 2, 16. Saya enter berapa jumlahnya, maka akan langsung keluar. Oke, sampai di sini. Paham atau tidak? Paham ya? Mudah banget ya. Nah, ini jadinya kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana langkah menggunakan rumus menggunakan alamat sel. Maksudnya alamat sel itu bagaimana? Nah, di waktu UTS kemarin kita ada belajar ya, untuk membaca alamat sel semuanya udah tahu, dibaca dulu bagian yang mananya, angkanya dulu atau hurufnya dulu? Ayo, yang dibaca duluan itu yang mana? C-nya duluan atau angkanya dulu? Ayo, hurufnya dulu atau angkanya dulu? Ya, gimana? Buat yang online, buat David, Casyana nih yang dari tadi ngomong, Olivia, Ceci, yuk. Yang mana duluan dibaca? Angkanya dulu atau hurufnya dulu baru angkanya. Yang ini kita ulang lagi. Ini berapa namanya? K4 atau 4K? Ayo, jawabannya itu adalah K4. Berarti kita baca dulu, hurufnya dulu, baru angkanya. Kalau misalnya kamu tidak kelihatan, di sini akan muncul, yaitu K4. Nah, ini kita langsung ketahuan. Mau di sel berapapun kita lihat, nih,
Mau sampai di sini pun, contohnya ini akan langsung otomatis membaca. Oke. Nah, di sini sebelum kita lanjut, saya mau bahas dulu nih soal ujiannya. Untuk ujian kali ini overall bagus ya, biarpun masih ada sampai sekarang yang belum mengerjakan ujiannya. Saya nggak tahu kenapa belum dikerjain, tapi ya udahlah, yang penting saya udah minta, yang butuh nilai itu sebenarnya kamu atau saya. Nah, itu kamu yang jawab sendiri ya. Untuk jawaban UTS kali ini, saya mau tanya, lebih gampang nggak dari ujian kemarin? Dari ujian harian kemarin? Lebih gampang dikit. Kemudian saya mau tanya lagi, dari catatan dari rating 1 sampai 10, berapa yang keluar di catatan? Nah, 8. Benar ya? Berarti paling tidak kamu dapat nilai 80. Oke? Nah, jadi di sini yang dapat nilai merah, saya nggak ngerti apakah memang tidak dilihat catatannya atau bagaimana. Dan di soal ini mungkin yang tidak ada di catatan hanya bagian uraian. Benar ya? Nah, untuk di bagian sini sudah tahu gimana cara perhitungannya? Oke, saya tahu ya, pilihan berganda ada 30 soal, satu soal nilainya 2, benar ya? 30 dikali 2 yaitu 60. Jika kamu pilihan berganda benar semua, maka nilai kamu 60. Oke, nah itu kan masih remet ya. Di sini nggak ada remet, masih merah. Nah, isian itu ada 10 dan satu soal itu poinnya 2. Oke, di sini saya buat ya. Biar semuanya paham ya, jangan lagi nanti tiba-tiba ditanya, nilai saya kok gini ya? Nih saya coba hapus saja. Nih, kan di sini ya, soal ujian. Oke, nilai ujian. Nah, kita tahu pilihan berganda 30 soal, isian 5 soal, uraian berapa soal? Uraian atau esai ada 5 soal. Nah, ini ya. Oke, nah pilihan berganda ini ada 30 soal. Satu soal poinnya 2. Isian ini satu soal poinnya 2. Kalau uraian satu soal poinnya berapa? Ada yang tahu? Ayo, satu soal poinnya berapa nih? 6. Kok 6? Coba hitung dulu nih. Kalau 6 kali 5, 30. Ini, sorry. Saya salah. Isian ada 10 ya. Oke, benar ya. Ada 4. Jadi di sini semua udah tahu ya, untuk UTS sama ujian semester nanti sama untuk penilaiannya. Pilihan berganda 30 soal, soalnya dan satu soal nilainya 2. 30 dikali 2 adalah 60. Ya, saya buat sini aja. Ini 60. Yang ini 10 kali 2 ini 20. Uraian 5 soal. Satu soal poinnya itu 4. 5 dikali 4 sama dengan 20. Nah, jadi jika misalnya nih, pilihan berganda dan isian kamu sudah benar semua, maka kamu akan mendapat nilai 80. Sudah lulus dari ujian ya. Sudah lulus dari KKM. Dan di ujian biasanya itu yang paling sulit itu adalah uraiannya. Kenapa nilainya poinnya itu adalah 4? Karena jawabannya itu lebih panjang daripada isian dan pilihan berganda. Dan bukan hanya panjang, yaitu lebih sulit lagi soalnya dibandingkan yang lainnya. Nah, sini kita akan periksa dulu ya. Saya nggak kasih tunjuk namanya, kita akan lihat satu-satu nih. Ini jumlah muridnya ada 42 dan ada beberapa yang mengerjakannya sebanyak 2 kali ya. Oke. Nah, di bagian individual nih.
Kamu lihat nih, saya nggak ngerti gimana. Saya udah bilang sampai berapa kali. Nilainya nih, pilihan berganda aja cuma dapat 28. Berarti hanya benar 14 soal aja dari 30 soal. Jika misalnya nih, oke, contoh aja ya. Ini kan hanya di pilihan bergandanya aja ya dibenarin ya. Jika nilainya 28 pilihan berganda, isian benar 20, masih berapa nih? 48. Ditambah uraian benar semua juga, tambah 20, 48 tambah 20, 68. Masih merah. KKM kita adalah 70. Oke, saya nggak kasih tahu namanya, tapi seperti beginilah. Saya udah bilang ingatin berapa kali ya, ini penentuan kamu buat naik kelas 8. Benar ya? Nggak terasa sudah hampir setahun di kelas 7. Kalau ini aja kamu buat asal-asalan, gimana nanti untuk lanjut selanjutnya? Pembelajaran TIK itu masih overall itu tentang teori semua, dan praktikumnya pun masih mudah banget. Dan di sini juga saya udah berikan catatan dan masih ada aja yang merah. Nih. Oke, kita anggap nih ini benar, ini benar, ini benar, dan di sini. Nah, dari 42 orang yang mengerjakan. Oke, dari 42 yang mengerjakan, di uraian nomor 3 banyak sekurangi nilainya. Kenapa? Sebutkan tipe-tipe data dalam Excel dan jelaskan. Di sini minta jelaskan, semua di sini hanya menyebutkannya saja. Tidak ada menjelaskannya. Benar atau salah? Ada yang masih ingat? Ayo. Nah, saya udah cari gimana cara kamu melihatnya di Google. Kamu contoh copy paste soalnya nih. Kamu copy paste soalnya. Nah, dan kebanyakan orang pasti langsung ngambil dari yang paling atas seperti gini. Ini ya, benar ya. Nah, kenapa tidak diklik ini alamat websitenya? Kenapa langsung main copy paste dari sini? Atau langsung diambil ininya? Ini. Padahal kan di sini dibuat adalah jelaskan dan sah. Kenapa sih kalau di dalam si Google-nya juga dibuat seperti gini? Nah, ini kenapa dibuat sekarang ada tampilannya? Apakah ini benar yang ingin kamu cari? Setelah benar, maka kamu harus mengklik. Baru ada penjelasannya. Ibaratnya ini adalah ringkasannya loh. Untuk jawabannya itu ada di dalamnya. Sini saya kasih tahu ya gimana sih cara untuk mencari jika misalnya ada tugas lagi untuk kedepannya atau ada ujian. Oke, biasakan kalau untuk mencari sesuatu itu kamu perhatikan dulu, jangan main asal copy paste. Oke, boleh ya? Di antara 42 ini semuanya semuanya melakukan seperti gini. Oke. Paham ya? Mau kita buka nomor berapapun, hasilnya juga sama, 10. Nih, oke, ini tinggi, 54. Berarti untuk pilihan bergandanya udah 54, cuman salah 3. Benar ya? Cuman salah 3 nih, kita lihat. Nah, ini lagi. Data teks, data angka, data waktu, data tanggal. Dijelaskan, bukan disebutkan. Nilai poinnya 4. Kalau ini memang benar pun, saya kasih kurang nilai. Oke. Nah, sampai di sini untuk ujian tengah semesternya ada yang mau ditanyain? Saya nggak ngerti kenapa, apakah tidak dibaca soalnya atau bagaimana, makanya dibuat seperti gitu. Nah, kalau sama saya begini, kalaupun kamu telat mengumpulkan, masih dalam batas wajar, saya nggak bakalan kurangin nilainya. Contohnya nih, kamu ujian dari jam 9 sampai jam 11. Kamu mengumpulkannya di jam 12, saya masih oke-oke aja. Nggak usah kurangin nilainya. Kecuali jika misalnya kamu mengumpulkannya di keesokan harinya. Nah, jika contohnya nih, 42 ini ya, kita ujian itu
di tanggal 31 di hari terakhir. Di hari terakhir nih. Nilai kamu dia mengumpulkan di tanggal 2. Sudah telat 2 hari. Nah, ini syukur kalau misalnya lulus. Kalau tidak lulus dapat nilai 70 deh. Oke, kita anggap tidak lulus nilainya 68 kayak tadi. Udah nilainya 68, mau saya kurangin lagi nilainya. Contohnya, kan kasihan ya, benar ya? Kan bakalan kasihan kalau misalnya udah merah, kemudian saya kurangin lagi. Oke, untuk kali ini saya cuma bilang ya, untuk ujian semester, coba dipelajarin dari catatannya baik-baik. Oke, dan jangan asal-asalan dibuat. Untuk ujiannya nggak ada yang mau ditanya ya. Nilainya nanti kamu lihat sendiri bagaimana. Oke, sampai di sini dulu. Yuk coba diaktifin kameranya yuk. Kita mau absensi dulu ya. Untuk pelajaran kita ada yang mau ditanyain nak tentang operator aritmatika? Nggak ada, paham semua ya. Dan tentang masih hitung-hitungan pun masih ada aja yang masih belum paham ya. Oke, ini udah lewat 31, kita sampai di sini dulu. Kita jumpa di minggu depan. Dan bye-bye. Oh iya, untuk di minggu depan giliran siapa yang masuk PTMT? Ada nggak dari yang offline? Dari yang online ini ada yang PTMT minggu depan? Siapa? Oke, ini Cicil, oke, Olivia. Oke. Mungkin di minggu depan kita bakalan praktek ya. Di minggu depan giliran yang gelombang kedua berarti untuk praktikum tentang si operator aritmatika ini. Sampai sini dulu kita ya. Kita jumpa di minggu depan dan bye-bye.